berbagai macam. Kita sekarang masuk pembahasan tentang mukjizat para rasul. Wa qad akhbara Allah 'azza wa jalla annahu a'ta Musa alaihi afdhalus salatu wassalam tis'a ayatin bayyinah. Dan telah Allah beritahukan sebagaimana disebut dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan Nabi Musa tis'a ayatin bayyinah, akan 7 ayat-ayat yang nyata atau 7 bentuk mukjizat. Nah, ini salah satunya diberikan contoh di sini, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang mana mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu ada 9 mukjizat. Al-Asa wal-Yadu wad-Damu wal-Tufan wal-Jaradu wal-Qurmalu wal-Tafadi'ah wal-Tamsu wal-Bahru. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa itu Al-Asa. Yang pertama, tongkatnya. Tongkat Nabi Musa itu adalah satu mukjizat besar dan paling utama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian walian dan tangan. Yang maksud tangan di sini adalah bahwa Nabi Musa diberikan mukjizat itu tangannya bisa bercahaya. Dan tangannya bisa bercahaya dengan cara masukkan dalam kantong baju, kemudian dikeluarkan langsung bercahaya. Itu mukjizat Nabi Musa. Kalau sekarang nggak ada yang bisa seperti itu. Kami pakai lampu je, dunia bercahaya terus. Yang ada pembahasan dalam karamah para ulama, para wali Allah itu tentang Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Disebutkan di sana Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi diberikan karamah oleh Allah sebagai wali. Kalau Imam Rafi'i, kalau Imam Nawawi, saat beliau menulis kitab di malam hari, kalau tiba-tiba minyaknya habis, apinya mati, maka Allah berikan karamah, disebutkan pena beliau bercahaya. Pena berikan cahaya kecil oleh Allah. Kemudian kalau Imam Rafi'i disebutkan bukan penanya, tapi memang wujud tangannya langsung yang bercahaya. Atau sebaliknya, antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tetapi meskipun ada karamah seperti ini, jauh sekali berbeda dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang memang satu tangannya, satu telapak tangan bercahaya. Dan cahayanya bukan hanya untuk sendiri, untuk sekitar Nabi Musa saja, tapi begitu Nabi Musa mengatakan cahaya itu karena semerbak direla. Ini mama seperti ini misalnya, kalau gelap, kalau Nabi Musa membawakannya, jadi cahaya itu bisa menerangi semua orang yang ada ketika itu di malam hari. Memang cahaya itu hanya lampu tembak, memang besar cahaya Musa. Ya. Jadi tidak ada yang sama dengan Nabi Musa. Walaupun ada yang mengatakan tadi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi juga diberikan cahaya, ada pena kepada wujud tangannya. Kemudian wadam, mukjizat Nabi Musa itu di darah, dijadikan air pada waktu itu
itu seluruh sungai-sungai itu dari air biasa berubah menjadi darah. Bukan berubah warna dari biasa bening ke merah, kan? Memang dari air berubah menjadi darah, memang darah. Nah, artinya warnanya dan aromanya, aroma darah. Karena kalau sekedar berubah warna itu di Indonesia itu ada kejadiannya. Ada beberapa kejadian di Indonesia pernah di beberapa daerah di Pulau Jawa. Tiba air karet atau sungai itu berwarna merah. Itu ada, tapi ini bukan sekedar berubah warna. Memang disebut adam, dalam versi kata-kata adam. Memang menjadi darah. Itu juga mukjizat Nabi Musa untuk tentunya menantang Bani Israil agar beriman kepada Allah. Tapi walaupun tidak beriman juga. Kemudian tufan dan mukjizat juga Nabi Musa itu tufan, angin topan yang sangat kencang. Kemudian walujarat belalang. Ya Allah datangkan belalang itu satu negeri Mesir. Kerana kampung dan roh belalang kampungnya di seluruh negeri di dalam rumah di belalang diserbu oleh belalang. Kemudian umal artinya kuku kuda. Itu juga ada satu mukjizat diturunkan kuku satu negeri juga api kuda. Nabi Musa ada dua kakak usul jadi suku. Kemudian Wal-Qafani kodok satu. Itu juga demikian penuh satu negeri kodok. Campur ada empat. Lalu mau dikasih pokoknya aja. Jadi kalau ada kodok di rumah itu mungkin sisa-sisa. Ini campur kayak lebih jadi banyak juga kapok hukuman dulu pada Bani Israil atau penduduk Mesir yang tidak beriman pada Tuhan Nabi Musa Allah. Kemudian Qams ini juga mukjizat Nabi Musa. Qams ini penghapusan jejak. Di orang zaman dulu itu untuk mengetahui posisi seseorang kemana dia pergi itu biasanya ada ahli-ahli yang menelusuri jejak. Maka kemudian Allah turunkan kepada Nabi Musa memberikan mukjizat penghapusan jejak. Jadi kemanapun Nabi Musa bersama Bani Israil yang beriman yang beliau bawa itu sudah diketahui jejak mereka. Kemudian wal-bahru, laut yang terbelah. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu contoh-contoh mukjizat. Dan dijelaskan wa ammal asal fakanat hujjatahu 'ala al-mulhidin was-sahirah jami'an. Bahkan as-sihru fi dzalika al-waqti fasyan. Adapun tongkat tadi mukjizat Nabi Musa itu adalah bahkan hujjatahu sebagai hujahnya Nabi Musa alal mulhidin kepada orang-orang yang tidak beriman was-sahirah dan kepada ahli sihir pada waktu itu. Bahkan as-sihru fi dzalika al-waqti fasyan, dan adalah sihir pada masa itu, pada masa Nabi Musa itu fasyan, artinya tersebar para penyihir, banyak sekali para penyihir. Dan itu bukan sihir juga jelek, bukan sihir sekedar sulap-sulap biasa, betul ahli sihir. Maka oleh karena itu Allah turunkan
mukjizat yang sesuai dengan kondisi pada zaman itu. Falamma qalabat asahu hayyat tas'a wa talaqqafat hibal as-sahirah wa isyahu alimu anna marakadaha an hayatin halifatin bin haqiqah wa laysa min jinsi ma yutakhayalu bil hayat. Manakala tongkat Nabi Musa itu dilemparkan dan inqalabat berubah menjadi ular besar di hadapan para penyihir waktu itu di istana Firaun, tas'a, kemudian ular besar dari tongkat Musa itu bergerak dan menelan hibal as-sahirah, akan tali-tali para penyihir. Artinya ular-ular para penyihir itu sebenarnya adalah tali-tali biasa. Cuma karena ahli sihir taruhnya dia kadang-kadang lagi tapi begitu tongkat yang Musa lemparkan, ternyata ular-ular kecil itu, ular-ular tali-tali tadi tidak ada apa-apanya. Biraya dulu dari yang kecil dari tongkat yang besar dan menelan semua ular-ular para penyihir. Jadi ketika mereka melihat itu, walaysat min jinsi ma yutakhayyalu bil hayat, bukan dari bukan bentuk ular, jadi ular hakikat, bentuk teori, bukan seperti ular yang hanya khayalan, yang hanya dipandang mata, yang dibuat oleh penyihir-penyihir pada masa Musa. Tapi tongkat Musa teori dari bunuh darah, kalau sekedar berubah warna merah, tapi betul darah. Yang dia besar. Mereka juga tongkat Musa berubah menjadi ular. Jadi bukan sekedar berubah bentuk sebagai kasat-mata, tapi memang betul ular asli. Jadi ketika itu fajama'a dzalika adilana ala sami ala nabihi jami'an. Maka ketika para penyihir melihat, para ahli sihir tahu mana yang sihir, mana yang bukan sihir. Lagi pesulap, sesama pesulap dia tahu, sesama berupa ahli-ahli sulap, dia tahu trik-triknya. Mana yang mana itu sampai dia mana. Sesama ahli, sesama dukun, dia tahu sesama dukun. Itu dah dukun, dan dua dukun. Itu dibilang zero dan zero. Yang dari dukun kadang kontak, dan dukun zero, dari dukun ini di zero dukun. Dia tahu sesama, tapi belum dukun. Sebabnya ada dukun palsu sih, dukun roh, ada hebat. Dia tahu ilmu-ilmu yang akan kontak. Demikian juga penyihir-penyihir Nabi Musa, penyihir-penyihir Firaun, jika melihat ular-ular sesama mereka itu tahu, begitu nampak ular Nabi Musa, yang beda. Bukan beli yang lainnya yang begitu. Maka semuanya beriman. Nah, dan semuanya dibunuh oleh Firaun. Wa amma sa'irul ayat allati lam yuhtaj ilaiha ma'a sahra fa kanat dilalat ala Firaun wa qaumihi al-qailina bidahi. Jadi mukjizat utama itu ular tadi, tongkat berubah menjadi ular. Adapun selain itu mukjizat lain yang Allah letakkan pada Nabi Musa itu sebagai petunjuk, memuat petunjuk untuk Firaun, juga untuk para kaumnya yang tidak beriman kepada Allah, seperti Nabi kita Nabi Muhammad. Yang mukjizat utamanya adalah Al-Quran. Sedangkan mukjizat lain itu pemuat, terutama Al-Quran. Maka dia mukjizat Nabi Muhammad itu dekat dari Allah itu bisa dan cuma yang utama kalau Nabi Musa yang utama tongkat berubah menjadi karena kenapa tongkat itu utama untuk ahli sihir. Jadi
mencoplokkan itu memang untuk rangka kali sihir. Nah, tapi kalau mukjizat lain bukan kali sihir saja, untuk siapapun itu mencoplokkan ubah jelek sesuai sihir. Nah, sama seperti Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Pada waktu itu lagi populernya ahli-ahli bahasa sastrawan. Maka diturunkan Al-Quran untuk menantang para ahli bahasa itu, para sastrawan itu, para penyair itu. Dan dulu pada masa Rasulullah itu, pada masa jahiliyah, orang yang paling top itu sastrawan. Kalau pada masa Nabi Musa, orang yang paling top itu paling ahli dalam sihir. Ada zaman bagi mengaji orang yang dia paling ahli urusnya menyejarahkan kemalam. Dan kemalam ahli dia mengaji kemalam yang tampak dalam kemalam. Kemalannya melihat dulu hilang dalam proses kalau itu kalau dompet ya kalau jika dalam dompet lupa curi dompet kalau kuasa macam itu kemalan cuma yang kehilangan yang menjadi yang kadang kesuhuan yang tidak kalah hadir tapi dalam kuasa itu yang program dalam kampung dalam apa masanya kalau ada pun hal-hal lalu libur pun balik kalau dulu pada masa Nabi Musa seperti juga paling top itu adalah paling kencang sihirnya. Pada masa Rasulullah paling top itu ahli syair sastra. Jadi mereka itu setiap tahun ada pentas sastra se-Jazirah Arab dibuat di Mekah. Ada pentas panggung. Itu ilmu yang terjadi. Jadi datang seluruh sastrawan Arab, ahli-ahli syair datang ke Mekah, kemudian bersyair, bawa syairnya naik bagus saja. Jadi yang paling bagus syairnya, yang terpilih paling bagus, kemudian ditulis dengan kanvas, seperti di kanvas, dicetak, ditempel di dinding Ka'bah. Jadi siapapun yang pergi ke Ka'bah akan melihat, oh ini punya Imrul Qais, misalnya seorang kawan penyair Arab paling top. Dan itu selama setahun ditempel, ajib-ajib nama. Jadi terukui juga dalam pentasnya. Kalau yang menang tempel. Jadi siapa yang pintar misalnya itu paling top, maka turunlah Al-Quran untuk menantang. Maka kalau orang yang paling topnya saja sudah kalah, yang lain akan mudah untuk mengikuti Al-Quran. Demikian juga Nabi Musa tadi, kalau paling top sihirnya aja sudah kalah, maka berarti semua akan tunduk kepada Nabi Musa. Jadi mukjizat itu sesuai dengan kondisi zaman. Tapi itu mukjizat utamanya. Adapun mukjizat lain itu penguat. Itu tujuannya tetap agar menarik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menjadi percaya dan beriman kepada Allah. Kemudian wa alana Allah azza wa jalla al-hadida li Daud wa sakhkhara lahu al-jibala wat-tayr wa kanat tusabbihu ma'ahu bil-'ashyi wal-ishraq. Dan Allah lunakkan akan besi
Nabi Daud. Wasakhkhara lahu jibal, dan Allah tundukkan bagi Daud itu al-jibal, akan gunung-gunung, wa tayr, dan burung-burung. Maka tusabbihu ma'ahu bil asyi wal isyraq, sehingga gunung dan burung itu senantiasa tunduk bertasbih bersama Daud bil asyi wal isyraq, pagi dan petang, pagi dan sore. Dan Nabi Daud, karena waktu itu memang orang sedang berheboh-heboh dengan pengolahan besi. Nah, waktu itu memang paling top, paling hebat dalam mengolah besi. Karena kekuatan paling kuat waktu itu ya besi. Ada juga bagi haji, cuma juga kali lain, cuma musuh. Jadi besi. Karena waktu itu orang berbangga-bangga paling hebat waktu itu, yang paling pintar mengolah besi menjadi ini, menjadi itu. Maka Allah turunkan kepada Nabi Daud kemampuan melunakkan besi. Jadi besi bagi Nabi Daud itu mudah sekali dibuat, diolah. Demi usaha belajar Nabi Daud. Nah, mau dibuat apa, mau ini, makanya Nabi Daud itu kemudian juga diturunkan oleh Nabi Sulaiman. Kekayaannya itu kenapa besar-besaran? Karena hasil daripada mengolah besi menjadi persenjataan, baik perang macam-macam lah. Nah, dari besi Allah berikan kepada Nabi Daud itu. Allah so. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat sekilas kehidupan manusia itu, kita katakan hari ini sudah paling canggih, sudah paling hebat kemajuan sainsnya. Tapi pada faktanya sejarah mengatakan bahwa karya-karya orang-orang zaman terdahulu juga ada beberapa model karya yang belum mampu disaingi sampai hari ini. Piramid, siapa mampu saingi piramid? Tapi orangnya piramidnya kalau sampoh ketetapan bagaimana piramid itu dibangun, bakunya diambil dari mana? Kiban Cok Bataian, Kiban Ime Bataian, daerah Giza dan Gaza Giza di Mesir. Baku besar itu kira ya. Sampoh Bataian, sampoh Wadi Depok Ibrahim. Mina Kau dari mana itu diambil batu? Dari mana diambil? Bagaimana dipotong? Kemudian bagaimana dilomak? Caranya gimana? Kemudian bagaimana disusun? Ya, sampai hari ini tidak ada. Makanya masuk dalam salah satu kategori apa namanya? Keajaiban dunia. Bukan keajaiban berarti hanya fikir ni orang jino, yang fikir hanya kedua je keajaiban. Kemudian belum lagi kalau kita kaji Zulkarnain. Bagaimana itu Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dikurung itu di sebuah lembah yang mereka itu dikelilingi oleh semacam gunung. Jadi gejak Zulkarnain betul gunung itu, pintu gunung betul. Yang pintu rumah mana? Mana teknologi sekarang yang mampu apa namanya membuat terowongan masih kecil sekali. Kalau kita lihat kemampuan Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi membuat jembatan Cina yang paling panjang, tembok Cina yang berapa ribu kilometer naik ke gunung. Yang namanya cuma jembatan yang Zulkarnain memang getok. Tak bisa keluar dia sudah membentuk antara gunung-gunung itu. Besar sekali itu dibuat oleh Zulkarnain dengan apa?
bahagiannya besi dan buku, yang mana itu nanti akan terbuka di akhir zaman. Maka dia ada betul kan? Tanya proyek hanya betul untuk jika kita belajar apa kan? Proyek triliun. Jalan dia pun jalan Sarawak. Kita jalan tapi naik turun. Dan duduk. Nabi dia kalau menyuruh kami, kamu barangkali sudah apa ini? Sampai hari ini masih pokok, punya anak pokok berarti kayak David. Ya sudah maju, ya jadi gitu kalau. Jadi satu sisi memang dengan kemajuan teknologi hari ini banyak sekali hasil ciptaan manusia luar biasa. Tapi di sisi lain dulu juga banyak yang bahkan sampai hari ini belum mampu menyaingi itu dengan kemajuan teknologi ini. Contohnya Nabi Daud tadi, kemampuan dia mengolah besi. Itu belum lagi kita berbicara nanti tentang kaum Ad, kaum Samud. Itu mereka ahli perkotaan, ahli tata letak kota. Dan mereka buat perkotaan itu bukan dari gunung, mereka buat jadi kota. Mahal. Jadi gunung itu dipahat, dibuat apartemen, dibuat rumah-rumah, dibuat gedung bangunan. Itu kaum Ad, kaum Samud, canggih-canggihan. Sejarahnya kaum Samud. Memang mereka ahli perkotaan, ahli bangunan dari gunung. Kalau dia tanya dia kerok gunung tambah agak rumah, agak bangunan lagi jauh mana gunung tu bina lagi. Didesain sedemikian rupa kemampuan mereka, kemudian perairannya bagaimana, hijauannya, kemudian tamannya, kebun-kebun buah-buahnya indah sekali. Kalau kita baca sejarah kaum-kaum Samud. Kalau secara kemampuan menata kehidupan dunia, ada kandungannya. Tapi mereka Allah hancurkan karena kesombongan. Jadi memang demikian manusia. Jika memiliki kemampuan yang terus makin tinggi, biasanya di ujung sombong seperti Amerika sekarang karena mereka merasa memiliki segala kemampuan. Sombong. Dia tak boleh tidak tahu. Tapi itu juga ada cara-cara mudah. Jadi takut je sombong, bung, rawankan sebut penyakitnya dan kelebihan. Allah katakan, walau basatallahu rizqan ibadihi la balaw. Seandainya Allah basata membuka pintu rezeki tidak ada batas, siapapun diberikan melimpah. Bagi hawa, seandainya Allah lakukan itu, maka Allah tidak bisa. Kalau Allah melakukan seperti itu, basatallahu rizqan, membuka pintu rezeki untuk manusia itu mana mungkin mencuti. Tapi apa yang terjadi? La balaw. Manusia itu akan balaw itu melampaui batas. Itu makanya tahan kita hidup sesuai dengan keadaan roh. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah dengan setiap kehidupan. Makin gede berarti makin alhamdulillah. Biasa ada bukan ada dunia. Oh alhamdulillah. Ya Allah kita doa. Alhamdulillah. Kadang seperti itu, tak apa. Yang lebih baju, ya, langsung beda. Cara ajar kalau yang cara ulama, ada kata meja yang lebih baju biasa ekonomi dengan murid yang dua meja yang beda cara kalau. Beda dari lebih beda. Arti sama-sama nasi bagi lebih cara ni kadang-kadang kurang. Hai kurang dik lebih ada.
Ini menurut kami dan ini dia nak dia kadang-kadang dia urut boleh kita lain kan dia. Nanti mau kayak ini lah, kadang-kadang dia urut karena ada kami tengok itu. Itu kondisi, itulah fitrah manusia. Kadang-kadang akan daya untuk susah. Kadang-kadang apa namanya ekonomi kan juga betul ya Allah. Jadi kalau kita melihat kepada hakikat, kita akan menemukan alhamdulillah bahwa semua yang sudah diatur rezeki kita, kehidupan kita, berarti itulah yang terbaik. Bagi Nabi Musa daripada Fir'aun juga dia tak pernah sakit itu fara'inya itu Fir'aun 400 tahun itu 500 tahun ada sakit mereka. Karena mereka tidak pernah sakit, maka mereka berani mengatakan dirinya ayo alhamdulillah dah aja kita pegang Tuhan, kita Tuhan kita hati-hati. Jadi itu semua ada hikmah. Jadi Nabi Daud Allah berikan mukjizat kemampuan mengolah besi dan Allah peruntukkan gunung dan burung. Jadi pada masa Nabi Daud memang orang suka hewan, suka ada urut darah, galak darah, licin, dan percikan urut pada masa Nabi Daud. Tapi ada apa silakan. Selama tidak menzaliminya. Jadi Nabi Daud karena pada masanya orang seperti itu, maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Daud sesuai dengan zamannya. Dan itu memang terlihat, bukan sekedar omongan, memang terlihat. Jadi kalau Nabi Daud sudah bertasbih, apakah membaca Zabur atau memang beliau berzikir bertasbih, itu memang terlihat langsung. Bahwa gunung itu ikut dengan Nabi Daud, burung-burung itu ikut. Itu makam. Nanti mana itu mana saya? Itu makam. Aku juga tidak Allah alam Tuhan memaham dan punya kalau gunung langsung itu hati-hati burung-burung betul-betul bertasbih dengan beliau. Bukan seperti yang kata orang alam dari kadar pohon-pohon sujud sampai mana itu malam hati dan sampai badan. Ada sebabnya pada hakikatnya dia sujud, tapi hanya diberi secara fisik. Sedangkan mukjizat harus nampak fisiknya, maka ada dalam mukjizat. Karena tujuan mukjizat justru memang untuk dinampakkan agar kita beriman kepada Allah, kuat iman kita. Dan ini tadi paling benar Allah alam ada cerita-cerita dulu orang-orang naik ke gunung itu kadang-kadang seperti mendengar suara zikir dan menggema. Bisa jadi ada wali-wali Allah di sana, tapi juga mengenali wali Allah. Tapi ya Allah kita sudah berjahat pada alam sudah mulai menyatu dengan kita. Tapi Daud alam menyatu dengan kita. Berzikir gunung-gunung dan burung-burung itu untuk Nabi Daud. Wa aqdara Isa ibn Maryam alaihi wassalam ala kalam al-mahdi. Kemudian Nabi Isa, ini banyak juga Nabi Isa. Contohnya berbicara ketika masih bayi. Kemudian yang paling besar, saudara paling besar. Kemudian menyembuhkan, menghidupkan sudah masuk insya Allah kita lanjutkan malam Selasa depan. Demikian malam ini mudah-mudahan bermanfaat.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.